Kita lakukan penahanan terkait dengan pasal 170 atau pengrusakan secara bersama-sama. Tepatnya kemarin pasca adanya unjuk rasa terkait dengan penolakan Omnibus Law, ya, Polri dalam hal ini Polda Jawa Timur dibantu oleh TNI juga melakukan pengamanan, ya, pengamanan terhadap sasaran atau objek yang dijadikan tempat untuk teman-teman mengumumkan pendapat. Kemudian juga kita ketahui ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam melakukan pengamanan. Kita sudah lakukan secara preventif, ya, kehadiran Polri untuk mengamankan, dan kemudian kita lihat adanya tindakan-tindakan yang di luar daripada mengemukakan pendapat, ya, dan diyakini bahwasannya yang melakukan adalah merupakan tindakan kriminal. Tindakan kriminal ini tentu tadi malam kita lakukan tindakan-tindakan secara persuasif dan kita amankan yang ada di wilayah Malang, di wilayah Polrestabes Surabaya, ya, itu sejumlah 634, yang di Malang ada 129, kemudian di wilayah Surabaya ada 505. Ya. Kemudian yang ada saat ini perkembangannya, mereka semua telah kita lakukan halnya tindakan-tindakan secara kemanusiaan. Ya, kita berikan makan, kita berikan minum, istirahat yang cukup kita rasakan, ya. Kemudian juga kita lakukan proses pemeriksaan, ya. Dan kemudian juga kita lakukan tindakan-tindakan karena ini masa pandemi, ada protokol, kita lakukan rapid, ya. Dengan rapid, apabila reaktif tentu ini nanti kita lakukan tindakan swab, dan kita juga berkoordinasi dengan gugus tugas pandemi COVID-19 ini di Jawa Timur. Hari ini setelah proses hampir atau kurang dari 24 jam, ya, sekarang tepatnya pada pukul 16 sore ini, ya, ada beberapa yang telah selesai kita lakukan pemeriksaan yang memang lebih cenderung kepada ikutan-ikutan saja, ya, pada kegiatan tersebut dan tidak tahu esensinya apa. Maka dalam hal ini Polda Jatim tetap melakukan edukasi. Kebebasan berpendapat diatur oleh undang-undang. Polri sebagai tugas pokok dan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 akan melakukan pengamanan. Namun kita ketahui kemarin ada kejadian dan tentu ini kita lakukan penindakan. Terhadap 634, 620-nya yang ada di wilayah Malang dan Surabaya kita lakukan pengembalian kepada pihak orang tua yang benar-benar memang bagian daripada keluarga, ya. Sehingga ada penyerahan yang bisa dipertanggungjawabkan. Terhadap ke-14-nya, ya, ada yang kita lakukan proses menjadi ditetapkan tersangka, yang kemudian kita lakukan penahanan terkait dengan pasal 170 atau pengrusakan secara bersama-sama, ya. Dan kemudian untuk apa yang dilakukan terkait dengan adanya beberapa fasilitas umum yang dilakukan pengrusakan, seperti kita ketahui misalkan di depan gedung Gerahadi terkait dengan robohnya pagar. Kemudian fasilitas umum lainnya, ya. Dan juga ada kendaraan Polri dan masyarakat yang dilakukan pengerusakan, ya. Kita ketahui bersama. Maka terhadap ke-14-nya kami yakinkan kita akan lakukan proses penyidikan secara prosedural, profesional, dan menjunjung nilai-nilai tujuan daripada hukum itu sendiri, ya. Sehingga ini merupakan langkah terakhir kita lakukan proses untuk penyidikan lebih lanjut di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim. Latar belakang apa nih? Latar belakang yang ditetapkan tersangka 14 dari 14. Iya, latar belakangnya tadi kami sampaikan itu kita tidak melihat dari apa yang latar belakangi status sosialnya, tetapi apa yang lebih kepada esensi, cukup bukti, ya, bahwasannya yang bersangkutan merupakan pelaku pengerusakan.
Mahasiswa atau pelajar atau apa? Ya kita tidak melihat background itu ya. Kita menangkap 14 tersangka berdasarkan apa yang dilakukan perbuatannya. Maaf, dan nomor-nomor itu Dan yang tangkap ya, dan yang 14 tersangka itu orang Surabaya semua dan. Ya. Yang ke-14 nanti ada pada Direktorat Reserse Kriminal Umum ya. 14 lebih lanjut nanti kami akan sampaikan. Dan kemudian ini belum 1x24 jam ya. Tentunya nanti penetapan setelah tersangka dan pada proses selanjutnya penahanan ya. Ini masih menjadi otoritas daripada penyidik. Dan 14 itu perannya apa dan mereka dan Melakukan pengerusakan ya terhadap fasilitas umum dengan bukti-bukti yang cukup. Titiknya di mana mereka dan titiknya? Gerahadi dan pengerusakan di depan kantor gubernur tentang pengerusakan kendaraan mobil. dan tadi kan milik Polri. Tadi kan dikatakan sudah dilakukan rapid test semua terhadap 600 orang ini. Ada 37 hasil yang reaktif, 20 di Malang, 17 di wilayah Surabaya. Untuk berikutnya kita berkoordinasi dengan Ketua Kuratif Provinsi Jawa Timur untuk melakukan swab. Beberapa yang ada ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum, 3 orang sudah dilakukan karantina ataupun isolasi di Rumah Sakit Bayangkara. Akhirnya positif dan Reaktif. Kita masih tunggu. Kalau bicara rapid adalah reaktif ya. Kalau bicara swab nanti kita menunggu hasilnya dari gugus tugas setelah kita koordinasi dengan Ketua Kuratif. Posisinya di isolasi atau gimana sekarang posisinya? Tadi saya sudah sampaikan. yang